konsep umum farmakologi. Yang pertama ada pengertian farmakologi. Farmakologi dapat ditafsirkan sebagai suatu ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologis, terutama tentang obat yang berkaitan dengan respon bagian-bagian tubuh terhadap sifat obat, pengaruh sifat fisika kimiawinya terhadap tubuh, kegunaan obat bagi kesembuhan dan nasib yang dialami obat dalam tubuh. Artinya, farmakologi ini dapat menelaah efek dari senyawa kimia pada jaringan hidup makhluk hidup. Farmakogenetika adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari cara kerja obat, efek obat terhadap faal tubuh, dan perubahan biokimia tubuh. Biofarmasi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh perbuatan sediaan farmasi terhadap efek terapeutik obat. Biofarmasi disebut juga farmaseutika, merupakan fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya di dalam cairan tubuh. Aspek legal dalam pemberian obat. Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Aspek legal pemberian obat dalam praktik kebidanan merupakan hal-hal atau aturan-aturan yang diperbolehkan secara sah menurut hukum dan aturan yang berlaku dalam praktik kebidanan. Apabila melanggar aturan hukum tersebut, maka disebutlah ilegal dan akan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Ini adalah contoh jenis obat dan sediaan jumlah kontrasepsi oral. Lalu ini adalah contoh kontrasepsi suntik. Tujuh prinsip pemberian obat. Yang pertama ada benar pasien, benar dosis, benar obat, benar dokumentasi, benar informasi, benar waktu, dan benar cara pemberian. Benar pasien, dengan memastikan identitas pasien, dengan memeriksa identitas yang bertuliskan nama dan nomor registrasi masuk. Benar dosis dapat mengurangi kesalahan dalam pemberian obat dengan mengecek ulang dosis dan obat yang akan diberikan jika terdapat penulisan obat atau dosis yang kabur atau kurang. Benar obat mempunyai nama dagang dan nama generik. Apabila ada obat dengan nama dagang, harus dicek nama generiknya. Benar waktu, obat yang diberikan bergantung pada waktu paru. Waktu paru adalah waktu yang dibutuhkan oleh setengah dari jumlah awal obat atau zat lain yang dieliminasi dari tubuh. Benar cara pemberian, kesalahan penyuntikan obat dapat menyebabkan terjadinya reaksi alergi ataupun efektivitas obat yang kurang atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali. Benar informasi, pemberian informasi pada pasien diharapkan mampu menambah pengetahuan pasien keluarga terhadap obat yang akan diberikan dan dapat mengurangi terjadinya kesalahan persepsi oleh pasien. Benar dokumentasi. Pendokumentasian adalah dalam kebidanan mencakup informasi lengkap tentang kesehatan pasien, kebutuhan, dan kegiatan asuh sayang diterima. Pengertian kemoterapeutika. Obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang, contohnya parasit atau cacing, protozoa, mikroorganisme, bakteri, dan virus. Obat yang termasuk dalam golongan ini adalah obat neoplasma atau onolitika, sitostatika, dan obat kanker. Infeksi cacing. Yang pertama adalah berkurangnya nutrisi yang tersedia bagi janin. Yang kedua, mengganggu proses mielinisasi dan perkembangan sistem neurotransmitter yang penting untuk fungsi neurologis dan kognitif. Contoh obat albendazole untuk cacing gelang, paraziquantel untuk cacing pipih. Proses kemoterapi. Yang pertama, pasien menjalani pemeriksaan seperti tes darah lengkap, pemeriksaan infeksi gigi. Kedua, pemeriksaan infeksi gigi penting dilakukan karena infeksi gigi berisiko menyebar ke seluruh tubuh saat kemo. Antibiotik. Zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungsi yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba lain. Penggunaan antibiotika yang tepat dapat
yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Jangan konsumsi antibiotik bersamaan dengan makanan atau minuman yang bersifat asam, susu berserat tinggi, beralkohol, dan suplemen kalsium zat besi. Bijak menggunakan antibiotik. Yang pertama, menggunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Yang kedua, gunakan antibiotik berdasarkan resep yang lalu. Demam batuk pilek tidak perlu antibiotik. Jika sakit lebih dari 3 hari, periksa ke dokter. Macam-macam obat antibiotik: amoxicillin, penicillin, cefalosporin, tetrasikilin, aminoglikosida, chloramphenicol, makrolin, polipeptida, golongan antimikrobatrium, rifampicin, etambutol, dan streptomycin. Senyawa yang digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh jamur atau fungi. Sel jamur memiliki dinding sel yang mengandung kitin, berbeda dengan dinding sel tumbuhan yang mengandung selulosa. Macam-macam obat jamur yaitu pertama ada anti jamur krim, ada ketonozol, fentizonazol, miconazol. Anti jamur peroral ada intrazonazol, fluconazol, dan ketonazol. Anti jamur infeksi ada amphotericin, flucytosine, dan fusinozol. Tukak lambung. Tukak lambung atau juga dikenal sebagai tukak peptik adalah luka atau kerusakan pada dinding lambung yang disebabkan oleh tingkat asam lambung yang tinggi dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Pengobatan untuk tukak lambung bertujuan untuk mengurangi gejala, penyembuhan luka, dan mencegah komplikasi. Beberapa obat yang umumnya digunakan untuk mengobati tukak lambung itu meliputi inhibitor pompa proton atau PPI, antibiotik, antasida, antagonis reseptor atau H2, pelindung mukosa. Antidiare. Antidiare adalah obat bertujuan untuk mengatasi diare dengan berbagai mekanisme kerja seperti mengurangi gerakan usus, menyerap kelebihan air dalam usus, dan mengurangi iritasi pada dinding usus. Contoh antidiare yang umum termasuk loperamide atau Imodium, Pectin, Attapulgite, dan antrosoben lainnya seperti karbon aktif. Antidiare seperti loperamide biasanya bekerja dengan mengurangi gerakan usus dan meningkatkan absorpsi air dalam usus sehingga mengurangi frekuensi dan kekentalan tinja. Laxativa adalah obat yang digunakan untuk merangsang gerakan usus yang membantu mengatasi sembelit atau kontrasepsi dengan meningkatkan frekuensi buang air besar. Jenis laxativa meliputi berbagai mekanisme kerja termasuk pencahar osmotik, pencahar stimulan, pencahar serat, dan pelumas usus. Contoh laxativa termasuk senosida, bisakodil, laktulosa, psyllium atau serat, dan minyak mineral. Laxativa bekerja dengan cara berbeda-beda. Misalnya pencahar osmotik seperti laktulosa bekerja dengan menarik air dalam usus untuk melunakkan tinja dan merangsang gerakan usus. Beberapa obat yang lazim digunakan dalam pelayanan kebidanan meliputi: yang pertama ada oksitosin, digunakan untuk merangsang kontraksi pada persalinan dan mengendalikan pendarahan setelah persalinan. Yang kedua ada metilergonofin, digunakan untuk mengendalikan pendarahan postpartum dan setelah persalinan. Misoprostol digunakan untuk induksi persalinan, pengobatan pendarahan postpartum, dan pengobatan keguguran. Yang keempat ada ergometrin, digunakan untuk mengendalikan pendarahan postpartum dan mengurangi risiko atonia uterus. Yang kelima ada naloxone, digunakan sebagai antagonis opioid untuk mengatasi infek depresan pernapasan pada bayi yang terpapar opioid selama persalinan. Yang keenam ada magnesium sulfat, digunakan untuk pencegahan dan pengobatan kejang pada preeklamsia dan eklamsia. Yang ketujuh ada antibiotik, dapat diberikan untuk mencegah infeksi pada ibu dan bayi selama persalinan dan pasca persalinan. Lalu terdapat dua jenis utama tidur. Yang pertama ada tidur NREM atau non-rapid eye movement dan tidur REM atau rapid eye movement. Tahap-tahap tidur tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada tidur NREM atau non-rapid eye movement.
Yang pertama ada tahap 1, yaitu tahap transisi antar tidur dan bangun. Tahap kedua, tahap tidur ringan yang lebih dalam daripada tahap 1. Yang ketiga ada tahap 3 dan 4, yaitu ada tahap tidur delta atau tidur dalam yang dalam. Yang kedua ada tidur REM atau Rapid Eye Movement. Tahap REM, tahap tidur ini dimana terjadi gerakan mata cepat di bawah kelopak mata. Otak menjadi aktif seperti ketika seorang bangun, namun otot-otot besar tubuh mengalami keadaan relaksi total. Pada tahap ini mimpi paling sering terjadi. Lalu ada beberapa metode non-farmakologis yang dapat membantu menimbulkan tidur, termasuk ada rutinitas tidur yang konsisten, relaksasi dan meditasi, perubahan lingkungan tidur, pembatasan stimulan, aktivitas fisik, terapi cahaya, membatasi waktu tidur siang, relaksasi sebelum tidur, dan obat sedatif hipnotik sering disebut sebagai obat penenang dan obat tidur. Berikut adalah beberapa contoh obat sedatif dan hipnotik yang umum digunakan. Ada benzodiazepin, non-benzodiazepin agonis reseptor atau GABAA, barbiturat, antihistamin sedatif, dan TCA atau antidepresan trisiklik. Lalu ada barbiturat adalah jenis obat sedatif hipnotik yang bekerja dalam menekan aktivitas sistem saraf pusat. Lalu ada kloral hidrat adalah obat yang dulunya sering digunakan sebagai obat tidur atau sebagai obat penenang ringan.